dari Pati, Bu ya. Saya punya anak mondok di pesantren tahfidz dan merantau di Malaysia sudah 2 tahun dan tidak bisa pulang karena pandemi. Jadi yang bertanya ini sedang merantau di Malaysia sudah 2 tahun dan tidak bisa pulang karena pandemi. Biasanya saya setiap 7 bulan pasti pulang. Awalnya rumah tangga saya harmonis. Saat malam saya sedang memperbaiki motor, istri saya telepon tetapi saya blokir, dan ketika besoknya saya buka blokirnya, tiba-tiba istri saya mengirim pesan meminta cerai dengan alasan saya sudah mentalak 3 dia. Padahal saya tidak pernah mengucapkan hal itu kepada istri saya. Setelah saya selidiki, ternyata istri saya memiliki hubungan dengan ustadz pengasuh pondok anak saya, Bu ya. Apa yang harus saya lakukan dengan keadaan seperti ini dan kenapa ada ustadz yang seperti itu, Bu ya? Baik, silakan, Bu ya. Baik, paling bagusnya orang itu jika ada sesuatu masalah itu koreksi dalam diri sebelum menyalahkan orang lain. Istri Anda wanita normal, Anda tinggal jauh. Dia punya syahwat, punya keinginan dan sebagainya. Biarpun semula punya iman, kadang namanya iman kan bisa bergeser, bisa perlahan-perlahan runtuh dan sebagainya. Makanya himbauan kami itu adalah kedekatan itu penting. Jangan menikmati jarak yang jauh seperti itu. Memang Anda mungkin harus mencari nafkah dan sebagainya, tapi harus kita yakini bumi Allah luas, rezeki tidak akan lari kemana. Kan begitu. Ya, ini yang pertama kami ingatkan kepada siapapun. Jadi yang semula orang baik pun bisa terpengaruh, apalagi di saat syahwat bangkit dan sebagainya, atau ada godaan, ada rayuan dan sebagainya. Ini mungkin koreksi pada diri Anda sendiri. Kemudian kalau betul terbukti, berarti itu bukan ustadz. Orang punya istri kok. Kecuali suami istri Anda tuh perawan atau janda dinikahi sama dia, lain cerita babnya. Akan tapi tahu dia istri Anda masih sambung dengan Anda kok digoda. Biarpun nggak punya istri kalau goda, biarpun nggak punya suami kalau goda juga nggak benar. Ini nggak benar. Cuma bisa jadi itu yang tidak benar istri, misalnya ngomong kepada ustadznya kalau sudah dicerai 3, ngadu kepada ustadz kan normal, manusia biasa. Barangkali ini ada janda baik, anaknya juga di pondok, barangkali ceritanya di macam-macam, akhirnya ya sudah ditolong, dideketi, padahal hanya sekelas dekat saja, belum terjadi apa-apa. Makanya jangan mudah suudzon juga kepada ustadznya. Mungkin ustadz itu hanya nolong karena dengar cerita bahasanya apa, sudah dicerai 3. Kalau cerai 3 kan perlu dilindungi. Apakah mau dicarikan dengan santrinya atau mungkin dinikahi juga oleh dia, kan sah-sah saja. Kalau memang sudah cerai 3, artinya Anda juga jangan prasangka buruk kepada ustadz tersebut. Hendaknya Anda kembali ke Indonesia, dicek lagi seperti apa kejadiannya, dan tidak boleh oleh katanya orang. Tanya istri Anda, duduk kepada ustadz kiai tersebut seperti apa. Karena ustadz itu kalau bijak pasti akan mendamaikan Anda. Nggak mungkin. Tidak mungkin kalau ustadz itu ustadz bener, ngelihat dia masih punya suami lalu ganggu, nggak mungkin. Kok kayak perempuan kurang perempuan, ustadz apa kan begitu tuh, ya kan? Nggak mungkin. Tapi bisa jadi karena mendengar dari istri Anda kalau dia sudah cerai 3. Semua laki-laki yang ustadz dengar perempuan dicerai 3 tuh kaget. Permasalahannya apakah pasti ngomong begitu? Ya kan? Dosanya apa? Ya kan gitulah. Ya, kok sampai dicerai 3? Cerai itu kan hendaknya 1 pelajaran, 2 pelajaran, kan begitu. Nah, mungkin simpati empatinya ini akan disambut oleh istri Anda dengan yang lain. Wallahu alam, kita tidak tahu. Baik. Jadi yang paling tepat adalah damai dulu. Anda kembali ke Indonesia, dibahas, ambil hakam, penengah, jangan ngobrol berdua nanti berantem tuduh-tuduhan. Anda datang ke Cirebon, nanti kita duduk bersama, atau cari ustadz dia duduk bersama, permasalahan kayak apa. Kalau ternyata istri Anda itu ada mengatakan tidak ada hubungan dengan ustadz, ya tidak usah dibahas dengan ustadz. Kalau pernah mendengar, tanya, datang kepada ustadz, assalamualaikum, dengan bahasa yang baik. Bisa jadi ustadz yang betul tidak tahu kalau ternyata belum dicerai. Jadi jangan sampai Anda tiba-tiba menarik anaknya, atau yang salah istri Anda, bukan ustadznya. Rugi dong Anda hilang istri, anak nggak benar. Biarkan anak itu mondok, lanjutkan dia. Baik seperti itu ya, insyaallah. Yang tenang, kembalilah, dan nasihat untuk semuanya, jangan biasa jauh-jauh dengan pasangan. Namanya sehat itu berkah seperti orang lapar, kecuali imannya kuat, sehingga di saat abad syahwat dia semakin dekat kepada Allah. Tapi sebagian orang, naudzubillah, mengumbar, apalagi saat ini bisa melihat pembangkit syahwat melalui internet dan sebagainya, sehingga naudzubillah hari ini tuh
urusan syahwat betul-betul membahayakan sekali. Semoga Allah menjaga semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Baik Bu, terima kasih Bu ya. Dan satu pertanyaan lagi Bu ya. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.